Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Coba kita bergeser sedikit tentang ini, salah satu berita yang lagi viral dan lagi hangat sebetulnya mengenai ijazahnya Pak Jokowi begitu ya. Apakah asli apa palsu begitu yang lagi viral sekarang. Tapi yang menarik sebetulnya pernyataan dari kuasa hukumnya Bapak Jokowi yang nanti juga sebenarnya ada salah satu master telepatika apalah namanya di situ yang coba berkomentar dalam kondisi beliau dikepung juga di situ. Ini menarik untuk kita review sebetulnya. Bagaimana videonya? Ini dia. Ada narasi-narasi di luar seakan-akan kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Nah, itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Dan itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa, Pak? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Bayangkan saja, Mas dan Mbak. Mungkin Mas dan Mbak mempunyai ijazah sendiri. Dari SD, SMP, SMA juga mungkin, hingga kuliah juga. Bayangkan jika ada orang tiba-tiba minta, tunjukin deh Mbak ya, ijazahnya. Apakah langsung Mbak wajib tunjukkan? Seakan-akan Mbak tertuduh. Karena ada orang mengatakan ijazah Mbak palsu, Mbak yang wajib menunjukkan itu. Kan tidak, kan terbalik nih. Stigmanya terbalik. Nah, inilah yang mau kita coba luruskan. Karena apa? Bukan hanya untuk Pak Jokowi. Kami juga memikirkan masyarakat luar sana. Jangan sampai hal ini juga dapat terjadi kepada masyarakat lain. Itu juga salah satu pesan dari Bapak Jokowi kepada kami juga. Nah, jadi kembali ke menjelaskan ijazah yang milik saya itu, yang kemarin tidak saya bisa jelaskan itu adalah 15007 ini 15007 itu adalah menunjukkan nomor alumni UGM saya. Jadi setelah 1 tahun kemudian Pak Sumaryo kan tadi 13.000 sekian, sekarang 15.000 sekian. Ya karena dari seluruh UGM itu sekarang saya alumni ke 15.007. Oke. Kemudian STBWT adalah inisial nama dekan dan sekretaris. Karena masih sama, belum berubah ya. Dekannya masih Pak Sutoyo Cokro-Diharjo dan sekretaris fakultasnya adalah Bomo Wikantioso. Nah, 79 adalah tahun kelulusan ini, 79. TGDST itu adalah teknik geodesi dan ST itu sarjana teknik. Kemudian 6923 itu memang kode jurusan teknik geodesi 69 dan saya adalah alumni ke-23. Jadi Pak Sumaryo tadi alumni ke-16. Setahun kemudian cuma nambah sekitar, jadi udah mulai banyak itu. Udah mulai banyak, cukup banyak. Itu nambah 7 orang kan. 1 tahun, dalam 1 tahun itu. Jadi itu. Jadi saya kira ini sudah jelas. Fakultas Teknik sudah jelas. Nah kemudian cuman persoalannya dengan ijazah yang sekarang ini beredar dan dianggap sebagai ijazahnya Pak Jokowi ini. Itu ijazah yang kopinya beredar sebagai milik Jokowi, serba misteri ini. Lihat, nomornya kok hanya 1120. Apa makna ini? Tidak ada bermakna sama sekali gitu. Apa yang ditunjukkan oleh angka ini? Saya sangat curiga kalau misalnya Fakultas Kehutanan betul-betul manajemen manajemen pencatatan alumninya seburuk ini. Saya tidak percaya itu. Selain itu juga angka 1120 ini kok kayaknya ditulis asal-asalan ini persoalannya. Jadi polemik ijazah palsu Pak Jokowi memang dari dulu sebetulnya. Dari dulu ada salah satu juga yang mau
sudah sampaikan bahwa itu palsu dan sebagainya. Tapi pada saat itu memang Bapak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, dan banyak sekali juga yang coba menutup-nutupi juga ya, tidak mau dibuka dan sebagainya. Tapi sekarang ini kok kembali diangkatnya ini. Jadi pertanyaan ini ada apa sebenarnya kok sekarang mulai diangkat kembali isu ini? Apa yang menjadi tujuannya, itu masih menjadi pertanyaan kita bersama sebetulnya. Tapi yang jelas sebetulnya pasti yang melakukan ini adalah orang-orang yang mungkin ya tanda kutip masih dendam atau apalah, ada yang kecewa dan sebagainya. Jadi kalau Pak Jokowi sudah selesai saja sebenarnya, tapi tidak sampai di situ. Ini masalahnya semakin hari semakin mencuat sebetulnya. Dan ini kita coba dengarkan pendapat dari Mas Roy Suryo ya, yang pakar informatika, telematika, apalah di situ, yang mencoba mengklarifikasi dalam posisi beliau itu dikepung-kepung lah oleh aktivis atau apalah namanya. Itu yang menarik juga kita tonton bersama. Ya, intinya gini, pertama-tama kita berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan, ya gitu, dan kita tetap memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa memang ada beberapa hal yang tadi juga sempat kita sampaikan. Jadi udah gini. Jadi sayang memang pertemuan ini memang tidak bisa dihadiri oleh tim inti yang terdiri dari Profesor Egy Sujana dan kawan-kawan, karena rombongan ada kendala di jalan. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang, saya, Dr. Resmond, dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam, terus terang kami kaget, ya, karena kami hanya diterima 5 dan kemudian akhirnya hanya 3, dan di dalam itu ada 16 orang, ya gitu, 16 orang gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San itu, terus ada termasuk Pak Frono Jiwo dan kawan-kawan, itu ada sekitar 10 orang, dulu katanya kawan seangkatannya Jokowi. Nah, yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out, hampir saja, ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, kenapa, Mas? Ya kenapa? Meningginya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi yang asli, ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari Sekretaris UGM, oh itu kan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Saya bilang, yang bikin Undang-Undang Keterbukaan Informasi, yang mengesahkan di DPR itu saya, katakan gitu. Ya gitu. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan. Dan kita ditunjukkan, memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ismail Barakteng. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya, ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak tata tanggal, ya, tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Tadi kita juga sempat diberitahu, karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana Jokowi itu. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross check juga, ya, apakah itu benar, karena kan itu foto-fotonya, kemudian buktinya semuanya ada enggak gitu. Tapi yang jelas terus terang, kami masih kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ketika kami datang, skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu ya. Jadi kan padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi ya apa ya, hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli, karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo, ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta, tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget, ya, karena UGM juga tadi menawarkan, kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang, kita sesama keluarga besar UGM, sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah, saya melihat bahwa UGM memang tadi disarankan oleh Dr. Tifa, jangan kemudian mau jadi tameng atau bemper yang itu malah melemahkan UGM sendiri. UGM harus berani berdiri di atas kakinya.
Ya, kalau katakan ya, jangan kemudian tadi itu tanpa awalnya agak sedikit membela-bela itu zaman dulu itu nggak ada gini, nggak usah. Ya udah, kalau memang nggak ada tanda tangannya, katakan nggak ada tanda tangan. Dan faktanya sekali lagi saya sampaikan, dan tadi alhamdulillah saya sempat memotret, saya pegang langsung karena dulu saya pernah datang dan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah Dr. Rismon pernah datang dan boleh memotret. Tadi Dr. Rismon memotret lagi. Di dalam skripsi itu memang tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan, dan tidak ada nama orang yang disebut-sebut sebagai Kasmujo. Itu nggak ada di situ. Jadi Kasmujo tidak ada. Jadi di situ memang yang ada adalah nama 2 orang itu. Perkara nanti apakah itu akan dijadikan bukti atau evidence di pengadilan, sebenarnya kita tidak berhadap, kita berhadapan. Makanya tadi Dr. Rifa juga menyarankan, UGM itu harusnya bersatu dengan rakyat, menjadi institusi yang melindungi hak-hak kebebasan keterbukaan informasi dari rakyat, bukan untuk malah justru menjaga itu atau melindungi. Kalau memang nggak benar, katakan nggak benar, gitu ya. 1000 foto, tadi kan tujuan dengan foto, saya bilang 1000 foto, 1000 kawan tidak ada gunanya kalau tidak ada ijazah asli. Itu. Makasih. Sebenarnya tetap sama ya Pak, Ya. bahwa ijazah Jokowi palsu gitu ya kalau. Ijazah palsunya tadi ijazahnya tidak ada di UGM. Ya, itu aja. Ya, ijazah ada. Kalau besok ada ya syukur, kalau besok tidak ada, nah kan bisa kita pertanyakan, kenapa ijazah nggak ada? Dan kalau dari lawyer mengatakan kami hanya akan keluarkan nanti pada saat di sidang. Ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Berarti Skripsi orang itu harus bisa dibuka, harus bisa Berarti dilihat. tetap meyakini ijazah Jokowi palsu Ya, Pak. artinya keraguan terhadap ijazah itu dan juga ada hal yang tidak pantas terhadap itu. Dan tadi yang jelas di skripsinya itu memang ada hal yang perlu dipertanyakan. Tidak ada tanda tangan, tidak ada nama yang harusnya ada, dan ada hal lain termasuk font yang dipermasalahkan kembali oleh Dr. Rosima. Oke, itu ya. Oke. Kejanggalan skripsi itu tadi, itu indikasi buat seorang pakar telematika master. Ya, indikasinya memang itu hal yang tidak benar. Tidak boleh skripsi kalau tidak lengkap. Ya gitu. Kalau kemudian UGM menerima kami hanya menerima seperti ini. Loh, kalau kamu menerima seperti itu kok disahkan? Kok diserahkan? Alasannya adalah wisuda dulu baru skripsinya diserahkan. Itu kan agak aneh juga gitu. Tapi Sudah confirm yang mereka mengatakan wisuda dulu baru skripsi diserahkan. ya tadi gini, skripsinya itu diserahkan setelah semua syarat itu dipenuhi. Gitu. Ya, oke ya. Oke, clear? Ini harapan dari alumni kita mendukung. Ya ini, dokter tiba. Maaf. Sabar. Gini. Soal kemandirian UGM tadi. Ya, jadi sebetulnya gini, kami itu, saya tadi bersama teman-teman itu mengajak UGM itu untuk bersikap netral. Sama-sama kita pejuang. Jadi UGM itu jangan menjadi tameng siapapun. Jangan menjadi bemper siapapun. Jadi UGM itu harus juga melihat bahwa kita ini para peneliti itu ingin menjaga marwah UGM dan menjaga marwah Indonesia. Ya, atas hal-hal yang ditanyakan oleh rakyat. Nah, tadi cuma sayangnya ya, mungkin Pak Roy udah sampaikan bahwa kita pada saat pertemuan itu tidak diberikan data apapun yang seharusnya kita butuhkan. Karena kita nanti bisa menjadi kepanjangan mulut dari UGM. Bahwa UGM memberikan kepada kami dokumen-dokumen definitif. Dan itu hampir deadlock. Sampai terakhir, akhirnya skripsinya dikeluarkan. Nah, alhamdulillahnya kami dapat data baru. Pak Roy dan Pak Rismon sebagai ahli digital forensik dapat data baru. Ya, itu. Nah, jadi intinya adalah untuk dari sisi saya sendiri, saya ingin menekankan, Bu Rektor, diam saja. Pak Dekan, diam saja. Daripada memberikan informasi yang malah menyesatkan. Daripada tidak mau membuka hal-hal yang justru dibutuhkan rakyat. Kalau memang tidak punya data atau tidak punya pernyataan yang valid, yang mendukung kepada rakyat, untuk kita semua mendapatkan informasi dan kebenaran, lebih baik UGM diam saja. Jangan ditarik-tarik pada masalah yang rektor sekarang tidak tahu. Ini masalah rektor yang dulu, bukan masalah rektor yang sekarang. Ini masalah dekan, bukan dekan yang sekarang. Malah jadi blunder seperti yang selama ini disampaikan oleh UGM, oleh Humas UGM, ya, seperti yang foto-foto yang ternyata tidak tepat, kemudian informasi tentang fotokopi yang ternyata tidak tepat, malah jadi blunder gitu. Jadi saya mendorong UGM harusnya merangkul kami, bukan berlawanan dengan kami. Kami ini para peneliti lulusan UGM semua yang punya kredibilitas tinggi. Jadi kalau memang UGM mau bersama dengan rakyat sebagai universitas rakyat, UGM bersama dengan kami, bukan bersama dengan orang yang sekarang ini sedang kita
permasalahkan gitu. Demikian bisa saya sampaikan. Terima Maaf, kasih. tadi kan sudah sama-sama lihat begitu banyak kejanggalan dari skripsi itu ya, Ya. kurang ini kurang itu. Ya. Menurut pengalaman Mbak Tifa, gimana? Ya, pertama saya mau bicara tentang ijazah. Memang kalau ijazah kita tidak bisa minta kepada UGM, Ya. karena UGM itu karena begitu seorang lulus itu kan dia memegang ijazah ya. Jadi memang bukan pada tempatnya kita meminta UGM untuk menunjukkan ijazah asli, ya kan? Tapi UGM bisa memberikan bukti ya dalam bentuk dokumen-dokumen yang lain, misalnya transkrip nilai, kemudian KHS dan sebagainya. Memang ya itu semua dokumen-dokumen yang bisa diberikan oleh UGM dan itu tidak kami dapatkan tadi. Mengenai skripsi juga, skripsi itu menurut saya tadi sudah dengan mata kepala sendiri saya melihat skripsinya seseorang bernama Joko Widodo ya. Ya itu secara kasat mata, saya bukan ahli digital forensik, tapi saya sebagai alumni UGM melihat kejanggalan tersebut. Karena secara lazim kami semua alumni UGM itu kami mendapatkan kewajiban untuk skripsi kami itu ada lembar pengesahan ya yang berisikan tidak cuma nama pembimbing skripsi atau penguji utama, tapi juga dosen-dosen penguji yang lain. Dan kami mendapatkan bukti dari satu skripsi yang lulus Pada tahun yang sama. diklaim tahun yang sama dengan Jokowi, ya sama-sama tahun. Nah di situ di skripsi yang itu ada nama-nama dari dosen penguji yang lain seperti lazimnya di UGM. Nah ini kan udah sebuah keanehan Dengan tersendiri. Ya. ketikan apa dengan print? Nah, kalau- pengesahannya yang pembanding tadi. Kalau saya secara kasat mata ya ini mungkin diuji forensik bahwa itu semua dari depan ke belakang tuh semua ketikan semua. Sama, kecuali punya Jokowi ya, beda Ya pengesahannya. ketikan pakai huruf yang bagus ya, tapi itu ketikan bukan cetakan. Oh. Dan hurufnya juga bukan Times New Roman. Itu nanti mungkin Kemudian selanjutnya itu akan ke Solo itu mendatangi kediaman Pak Jokowi atau seperti apa itu? Iya. ya Besok. karena kalau kita mau melihat melihat apa namanya ijazah ya kita minta sama yang bersangkutan. Satu-satunya cara ya kita ke kediaman beliau. Oke. Iya, sambil jalan, maaf. Yuk, maaf. Kita sambil jalan. Ya. Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Ini terus mengalir lebih viral lagi, banyak sekali, dan ini menjadi berita yang menjadi topik hangat juga sekarang begitu ya. Yang sebenarnya permasalahannya sih dari dulu begitu. Dipertanyakan tentang silsilah dari Jokowi gitu, ijazah Jokowi dan sebagainya, banyak hal yang menjadi pertanyaan publik dulu ya, yang sekarang diangkat menjadi sesuatu yang baru lagi begitu ya. Gitu, tapi intinya sebentar nih ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.